Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Floraku. Kali ini kita sedang berada di Semarang, tepatnya di Pondok Bunga Ayu. Nah, ini salah satu rawatannya ini ya. Lotusnya banyak banget ini. Udah pada jadi indukan. Ini juga ada anakan-anakannya. Yang kayak gini anakan lotus. Nah, ini anakannya. Ini Angela, rawatannya sudah sampai gede-gede nih ya. Pohonnya jumbo-jumbo sekali. Ini salah satunya. Lotusnya udah pada beranak yang ini. Terus geser-geser, ini ada Jayanti, udah rimbun banget, tak terhitung jumlahkah anakannya ini ya. Rimbun banget. Terus juga rinjaninya sampai ngerumpun kayak gini. Nih Juliet, Huges, super panjang ini batangnya Huges ini. Nah, terus ini gacok-gacoknya yang buat kontes besok ini kayaknya ini. Ada Jack Honey, ada Pos, Harley Quinn, ada Goliath juga ini ya. Nih Angela rumpun banyak ini. Angela rumpun banyak, ada Saraswati. Nah, ini ada yang lagi packing, Budian. Halo Budian. Ini ada Mbak Sijul, Siti Juleha. Dia ada juga ini mahkota antorium ini, lagi milih-milih bahan ini. Nah, kita langsung sama videonya, bincang-bincang aglonema bersama Ketua ASA Semarang, Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adi Agung, Mahkota Antrium. Nah, untuk kali ini itu kita akan berbincang-bincang seputar aglonema di Indonesia. Baik itu nanti dari segi pertanian, harga, dan dari segi kontes. Nah, jadi bagi teman-teman yang belum tahu masalah kontes, nanti kita bisa tanya-tanya langsung dengan, di samping saya ada Bapak Agung sekaligus Ketua ASA Semarang Raya. Semarang Raya. Nah, ini Pak Agung, ini kita hari ini sengaja datang jauh-jauh ke sini dari Magelang ya teman-teman ya. Kita memang sengaja datang jauh-jauh dari Magelang itu untuk khusus bertemu Pak Agung. Nah, kita mau menanyakan beberapa hal tentang masalah pertanian aglonema di Indonesia. Itu menurut Pak Agung gimana untuk masalah pertanian aglonema di Indonesia saat ini? Oke, baik, terima kasih Mas Adi Agung dan teman-teman dari Magelang. Memang kondisi kita sekarang ini, kalau kita bicara aglonema saat ini, mungkin bagi beberapa teman-teman yang mungkin belum selesai satu siklus mengikuti aglonema, mungkin agak istilahnya bisa dikatakan mungkin panik ya. Melihat kondisi sekarang. Kemarin harga bagus, bukan beberapa bulan, mungkin 1 tahun lebih harga bagus, ini harga mulai agak terkoreksi ya. Sebetulnya ini siklus yang normal saja, normal. Namanya bisnis hobi, semua ngalami hal seperti ini sebetulnya. Jadi kalau menurut saya ini tidak perlu kemudian menjadi kepanikan yang berlebihan. Asal kita bisa manage tanaman-tanaman kita, pohon-pohon kita. Kuncinya apa? Kuncinya betul tadi yang disampaikan tadi. Kuncinya ya kita harus bisa bertani. Karena dengan kita bisa bertani, kita bisa memperbanyak itu dengan kondisi harga yang barangkali terkoreksi ini, kita masih bisa mendapatkan keuntungan dari situ. Tapi kalau tidak dengan bertani, teman-teman hanya beli kemudian jual, mungkin kondisi saat ini kondisi yang paling berat. Nah, kalau yang belum bertani, tapi kalau yang memang sudah basicnya bertani, ya tenang-tenang saja. Betul sekali. Betul sekali. Nah, terus gini Pak Agung, jadi seperti jenengan kan, kita juga teman-teman ya mungkin sudah tahu Pak Agung itu kan tahu taninya Pak Agung itu memang benar-benar sangat berkualitas, baik itu dari ID ataupun dari kualitas tanamannya itu sendiri. Itu
untuk perawatan hariannya itu gimana itu Pak Agung? Kok bisa mendapatkan kualitas yang bagus, terus yang paling bagus itu ID-nya biasanya. ID-nya memang benar-benar super rare item teman-teman. Kadang yang dicari di luar nggak ada, di tempatnya Pak Agung itu ada. Itu bagaimana itu caranya itu? Mungkin berawal dari seneng ya Mas, berawal dari seneng karena memang kita berawal dari seneng. Kalau berawal dari seneng itu mesti punya istilahnya punya rasa atau punya prinsip di kebun itu jangan sampai habis. Jadi kalau misalnya kita memang jual ya tetap bukan berarti kita yang berprinsip seperti itu tidak butuh puteran, tidak butuh uang, tetap sama, tetapi kita tetap ada prinsip yang harus kita istilahnya sebuah ID sudah nipis jumlahnya ya kalau memang harus kita tahan dulu. Bukan berarti kemudian kita tidak jualan, kita bisa jual ID yang lain. Nah kalau tadi disampaikan mungkin ID yang cukup rare item atau itu ya kuncinya sebetulnya hanya tuker-tukeran aja sih Mas. Gitu ya? Kalau mau beli jual dulu. Sama seperti teman-teman kalau mau beli jual dulu. Jadi tidak ngerogoh kantong terus benar. Dari kantong lagi ya, pengennya kalau pengen ID apa ya kita berhitung di kebun, kita cari beberapa pohon, bahkan pernah jual 100 hanya dapat 1 pohon itu juga pernah. Kalau pengen dapetin ID yang benar-benar bagus ya Pak, bagus gitu. Nah terus ini Pak Agung, ini kan berhubungan dengan kualitas ya, berkualitas. Itu untuk menjaga kualitas itu perawatan hariannya Pak Agung itu seperti apa? Misalnya kayak pemberian pupuk, terus kayak media itu gimana Pak Agung untuk cara-caranya itu biar mendapatkan kualitas-kualitas yang seperti tadi di awal pembukaan tadi? Ya sebetulnya sama sih Mas, kalau dengan rawatan teman-teman yang lebih bagus, saya yakin banyak lah teman-teman yang rawatan lebih bagus. Saya hanya berusaha berusaha mengerti apa maunya pohon, maunya pohon. Kalau media ya mungkin teman-teman yang sering kesini sering juga di sini. Medianya ganti-ganti itu apa aja pernah dicoba. Saya pernah pakai media full pasir Malang dengan sekam bakar itu juga pernah. Terus dengan media campuran yang fermentasian seperti yang umumnya teman-teman pakai, saya juga pernah, sampai sekarang juga masih pakai. Terus full lumut, bahkan ini full lumut ini yang cukup ekstrim, cukup ekstrim. Full lumut ini sampai sejauh ini mungkin 70% saya masih pakai. Di kebun saya 70% masih pakai full lumut, dan itu saya buktikan di pohon-pohon yang teman-teman bilang sulit dengan lumut tidak bisa, di saya masih bisa. Nah, kuncinya apa? Kuncinya tetap conditioning, kita mengkondisikan media itu tetap baik aja. Jadi tetap dengan reporting yang rutin seperti media yang lain. Karena kalau media tanam itu menurut saya apapun medianya, kalau sudah cocok, media itu sudah agak berumur, sudah agak lama, itu mesti pH-nya turun. Nah di situ biasanya mulai muncul patogen penyakit itu di situ lah. Itu biasanya memang mulai ganti media ya. Betul. Reporting ganti media. Gitu. Terus untuk masalah itu penyiraman sendiri itu jenengan gimana untuk masalah penyiraman? Penyiraman kemarin sebelum ini kemaraunya agak benar-benar panas seperti sekarang, kemarin 2 hari sekali. 2 hari sekali saya siram. Kalau sekarang kadang-kadang bisa jadi sudah butuh tiap hari disiram. Karena apa? Lumut itu salah satu kuncinya juga setelah saya pelajari tidak boleh kering. Yang penting tetap lembab. Iya. Kalau lumut itu sampai kering itu malah justru menjadi awal problemnya. Kayak seperti menyerap nutrisi. Betul. Dia malahan ya kalau misalnya kondisinya kering. Jadi tetap harus dibikin lumutnya tetap lembab. Tetap harus. Terus dalam pemberian pupuk Pak Agung, dalam pemberian pupuk itu kayak seperti insektisida, terus kayak nutrisi tambahan itu jenengan dikasih berapa hari sekali atau berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali itu jenengan? Sebetulnya sudah punya SOP standar ya, walaupun saya sendiri juga harus mengakui kadang-kadang masih kelewat ya. Kalau untuk pemupukan saya pupuk pakai organik NutriPlus itu yang formula kita sendiri dari guano, kemudian sargasum dan kascing itu yang sudah kita formula. Kalau pupuk pakai itu, tapi kalau untuk perawatan pencegahan hama, kita ada insektisida, bakterisida, fungisida,
itu kita gilir. Jadi dalam satu Dalam- bulan itu Bergantian? bulan itu seminggu sekali. Oh iya, bergantian. bergantian. Jadi kalau di hitung fungisudanya berarti ya sebulan sekali. Iya. Insek juga sebulan sekali. Kemudian bakterisida juga sebulan sekali lah. Yang minggu yang kosong itu biasanya pakai pupuk cair. Oke ya, buat tambahannya. Ya. Nah, terus dalam dalam tani itu sendiri Pak Agung, dalam tani itu sendiri kapasitas jenengan bertani atau memotong itu ada target tersendiri nggak? Ibaratnya setiap bulan kita harus memotong 100 pohon atau misalnya kita memotong harus 200 pohon, itu jenengan ada target tersendiri nggak untuk di taninya itu? Oke, harus Mas, karena kita nggak ngerti ya kapan kita jual, kapan teman datang ada yang dibawa. Jadi kita targetnya rak itu berusaha sebisa mungkin tetap penuh. Ya. Kalau ada misalnya ada kelong 10 pohon, 10 hasil tanian ya kita motong lagi 10. Ini kurang lebih kayak gitu aja. Kalau kemudian dikalkulasi potongan-potongan yang dari bonggol itu di rak-rak tanian itu mungkin sekitar hampir 2000 lah. 2000 ya. Hampir 2000. Ya itu kalau kita bisa jaga itu tetap langsam penuh terus gitu ya kita tenang aja. Tenang. Iya. Artinya kita mau jual 10, 20, bahkan jual 100 pun ya kalau 2-3 hari kemudian kita potong 100 tetap kan, untuk kapasitas kandang tetap masih aman ya kan. Jadi mungkin nanti ID-nya yang berganti. Oh iya ya betul. Karena memang kita nggak punya istilahnya satu ID itu banyak ratusan. Kita seadanya yang di kandang ya kan diperbanyak ya. Iya, terus untuk siklus pemotongan. Siklus pemotongan itu kan kadang kita cuma angkat induk. Nah, dari angkatan induk yang pertama terus kita mau angkat ke induk berikutnya kita potong lagi itu berapa bulan atau berapa berapa lama? Ya, mungkin kalau normalnya sih ya tetap sama seperti teman-teman mungkin 4 bulanan ya Mas. 4 bulan. 4 bulanan itu mungkin udah mulai akar mulai mapan lagi. Terus tajuk juga udah mulai agak tinggi ya, kurang lebih mungkin 4 bulan kita bisa potong lagi. Nah, kayak tadi saya lihat di dalam ya, itu ID itu kebanyakan ID-nya Pak Greg. Apa memang yang ditani jenengan dikhususkan untuk hybrid Indonesia atau hybrid Thailand itu cara pemilihannya, cara penentuannya gimana Pak Agung untuk jenengan? Sebetulnya sederhana saja sih Mas. Kalau ID memang dari dulu memang seneng ya dengan Greg hybrid itu seneng, unik, terus kemudian variasinya banyak dan sampai sejauh ini pun juga masih banyak banget yang kepingin tapi belum punya. Iya betul. Masih pengen belum punya. Jadi kalau yang kemudian kebetulan yang ada di kebun itu sebagian besar Greg hybrid ya karena memang seneng aja. Itu yang pertama dari seneng. Yang kedua, kalau dari kita optimalisasi tempat karena tempat kita terbatas, kita juga pengen bertani, ngerawatnya sama, nyiramnya sama. Ya kalau kita bisa jual ya insya Allah bisa dapat harga yang lebih baik. Iya betul sekali. Tidak bersaing dengan yang ditani massal di negara tetangga gitu aja. Terus untuk itu kan masalah jenis. Nah, masalah tempat sendiri ya, ini kan kita berada di kanan kirinya rumah Pak Agung ini kan ya. Itu dalam pembikinan atau dalam pembuatan greenhouse itu diterapkan sirkulasi udara bagus atau cahayanya bagus, itu gimana menurut jenengan untuk dalam dua hal penting dari mungkin 7 sampai 9 syarat tumbuh aglonema itu kan memang sirkulasi udara dan intensitas sinar matahari. Memang itu yang penting banget dan mungkin di saya sirkulasi udaranya bagus ya dari desain greenhouse-nya ini sirkulasi udara mungkin bagus, ditambah di dalam masih kita pakai kipas itu didukung didukung dengan kipas angin ya berarti. Kipas angin itu sirkulasi udaranya lebih baik. Tapi mungkin untuk intensitas sinar saya sendiri juga merasa ini belum maksimal. Karena ya memang tadi kanan kirinya ada rumah. Terus sekitaran greenhouse ini masih ada pohon-pohon tinggi. Pohon-pohon tinggi yang ini memang hutan milik orang kita nggak bisa ngapain. Makanya di dalam greenhouse ini kebun saya punya rak favorit itu yang saya nilai ini sinarnya cukup. Intensitas sinarnya paling bagus, sirkulasi udaranya bagus ya di rak tengah ini tadi yang ya di situ punya tempat favorit. Kalau yang
yang lain sih ya masih merasa kurang sih sebetulnya sinarnya, apa intensitas sinarnya. Nah, jadi gini teman-teman, Pak Agung itu memang termasuknya itu dalam apa namanya, dalam perbanyakan aglonema itu dianggap sukses teman-teman, karena banyak banget tanaman-tanaman yang rare item itu berhasil di sini, bahkan banyak di sini itu Pak Agung. Jadi saya salutnya di situ. Nah, apa ada tips-tips tersendiri untuk teman-teman bagaimana cara ngerawat yang khusus rare item atau barang-barang langka lah yang memang benar-benar sulit untuk beranak Pak Agung? Itu ada tips sendiri enggak untuk teman-teman aglonema di Indonesia? Ya, kembali lagi itu tadi, kita sebetulnya masih terus belajar Mas, masih terus belajar mempelajari apa sih maunya pohon. Ya sampai sekarang gitu ya? Yang sampai sekarang kita tetap belum kejawab, belum ngerti itu juga masih banyak itu ya sebetulnya. Tapi itu tadi prinsip sebetulnya walaupun punya karakter beda-beda, karakter masing-masing, tapi secara umum perawatan aglonema memang kurang lebih sama. Hanya apa, berusaha semaksimal mungkin mendisiplinkan diri aja. Iya, betul. Dan itu pun tadi di awal saya juga sampaikan masih merasa apa banyak yang lewat ya, masih banyak kelewatan, harusnya sudah semprot, agak telat, harusnya sudah apa insek belum kesemprot, itu juga masih ada. Ya mungkin karena kesibukannya waktu jenengan aja kan kayak gitu. Tapi untuk di aglonema sendiri kemungkinan ya tidak harus di siang hari ya Pak Agung ya. Jadi kita ngerawatnya di waktu senggang malam hari pun tidak masalah kayaknya ya. Nah, jadi untuk masalah kualitas tanaman itu sendiri untuk perawatan tidak harus di siang hari ya. Itu terus kayak seperti tadi untuk tujuan tani Pak Agung. Tujuan tani kan kalau sekarang kan memang kebanyakan musim kontes ya. Nah itu tujuan bertani jenengan itu membuat bahan atau cuma memperbanyak untuk dijual aja Pak Agung? Ya, kalau apa istilahnya orientasi untuk khusus bikin kontes punya target wah aku harus juara enggak sebetulnya, tapi memang ya kita ngikutin apa istilahnya ngikutin tren juga. Ini baru ramai musim kontes ya, kita berusaha apa istilahnya berusaha perawat yang memang dibesarkan untuk bisa dibawa acara-acara kontes. Walaupun ya harus kita akui memang tidak gampang, tidak mudah. Jadi kita yang namanya ngerawat pohon kontes itu kan paling enggak butuh waktu 1 tahun 1 sampai 1,5 tahun minimal. Itu dalam kondisi juvenil ya. Terus bisa tumbuh normal, bisa konsisten stabil ya. Itu yang memang tidak mudah. Makanya kalau ya memang apa di luar mungkin teman-teman juga banyak sih yang bikin tapi nggak pernah bikin terus tapi nggak pernah ikut kontes. Iya, ada. Begitu apa setengah jadi atau jadi siap kontes itu dijual. Ya, memang itu pasar tersendiri. Memang dia spesialisnya bertani untuk barang-barang kontes ya kan. Dan itu memang value-nya luar biasa. Nilainya bisa 5 bahkan 10 kali lipat dari harga normal ya. Dengan ukuran dan ID yang sama itu bisa harganya bisa 5 sampai 10 kali. Jadi untuk masalah perawatan bila mana kita dirawat secara kontes itu berarti termasuk keuntungan tersendiri ya Pak Agung ya. Keuntungan sendiri dari segi harga, dari segi kualitas tanaman itu sendiri pasti jauh lebih bagus dibanding tanaman-tanaman lainnya ya kan. Walaupun misalnya tidak lolos untuk bisa dipakai kontes. Betul. Atau dipakai kontes layak, pantas tapi nggak juara misalnya. Iya, betul. Itu dijual pun karena sosok tajuknya bagus itu harganya juga beda. Iya, gitu. Nah ini gini Pak Agung, ini ngomong-ngomong kok di belakang saya itu kok ada pamflet atau ini ada acara kontes apa ini Pak Agung ini? Nah ini sekaligus menginformasikan teman-teman, jadi jangan sampai kelewat nanti, jangan sampai dilewatkan. Ada kontes nasional aglonema Nusantara 2. Ini nanti di Dusun Semilir, Bawen, Kabupaten Semarang. Tanggal 9 sampai 13 November 2022. Yang tanggal 13-nya itu yang acara puncaknya di tanggal 13 yang hari Minggu itu acara kontesnya. Rangkaian acaranya juga cukup banyak, ada aglonema festival, lelang harian, kemudian ada coaching klinik budidaya, perbanyakan aglonema, ada coaching klinik perawatan persiapan kontes, kemudian tanggal 12-nya atau sehari sebelumnya itu ada acara Rapimnas juga, ada Rapimnas ASA, kemudian satu lagi ini acara juga yang mungkin barangkali teman-teman yang dekat bisa merapat atau yang
jauh tapi sudah di Semarang beberapa hari sebelumnya ada acara Tour de Semarang Aglonema. Tour de Semarang Aglonema itu maksudnya nanti kita ngajak teman-teman tamu-tamu kita keliling ke 4 titik yang sudah kita siapkan. Di situ nanti ada hasil tanian dari teman-teman Semarang yang nanti bisa didapatkan, bisa dilihat dengan, bisa dibeli dengan harga yang cukup spesial, cukup ekonomis ya kemungkinan ya. Ini sudah kita kondisikan, jadi nanti teman-teman anggota Semarang Raya yang pengen ikut jualan di titik-titik yang nanti akan dikunjungi acara tour ini, itu syaratnya satu harus tanian sendiri, yang kedua harganya harus masuk. Nah itu bagi teman-teman yang pengen nanti ikut jualan ya, nanti bisa disiapkan, sudah disiapkan oleh Asa Semarang di stand-stand yang sudah disediakan, nanti bisa hubungi ke kontak person ya. Ada kontak personnya ya. Di sini di bawah ada Mas Heri, Mas Eko, bisa juga ke saya. Mungkin untuk Om Sari-Sari, Om Malabar ini khusus untuk kontes aja, mungkin kalau yang acara-acara lain mungkin bisa dengan kita yang ketiga. Nah untuk kontes itu sendiri Pak Agung, itu untuk kategorinya itu kelas apa saja? Ini cukup lengkap ya. Kalau kemarin kontes nasional Aglonema Nusantara yang pertama di Jakarta itu hanya 6 kelas. Ini ada tambahan lagi kelas khusus yang Kocin. Oh ada tambahan lagi? Ada tambahan lagi. Jadi yang kemarin di Jakarta ada 6 kelas. Ada 6 kelas? Itu 6 kelasnya tetap ada. Jadi kategori umum ada juvenil, tunggal dewasa, majemuk. Yang hybrid Indonesia ini khusus hybrid. Juvenil, tunggal dewasa, dan majemuk. Kemudian yang kategori khusus Kocin itu mix juvenil dan tunggal dewasa. Nah ini bedanya teman-teman. Kalau di kontes nasional kemarin di Smesco ya, Smesco itu cuma 6 kelas. Nah ini termasuknya kontes besar ya teman-teman ya. Kontes besar itu kita ada tambahan khusus. Tambahan khususnya yaitu di kelas Kocin. Nah untuk apa namanya Pak Agung? Untuk masalah pendaftarannya itu berapa Pak Agung? Untuk pendaftaran ini standar saja sama seperti kontes-kontes di regional juga sekitar ini 100.000 besok. Daftaran 100.000, nanti ada juara umum, ada trofi juara umum, ada uang pembinaan untuk juara umum 5 juta, kemudian untuk juara per masing-masing kelas di beberapa kategori tadi ada juara 1 5 juta, 4 juta, 3 juta dan seterusnya sampai harapan 3 yang dapat hadiah harapan 3. Terus khusus untuk juara 1 2 3 yang kategori Greg Hybrid itu ada tambahan 1 pot Lotus Delight. Oh, istimewa sekali. Nah, ini bagi teman-teman yang mau mengikuti kontes nasional yang kedua ya ini Pak Agung ya. Nah, itu nanti untuk biaya pendaftarannya itu tadi sudah sebutkan sama Pak Agung, yaitu biaya pendaftarannya Rp100.000 per pot. Dan untuk hadiah. Nah, ini biasanya teman-teman yang yang mengikuti atau peserta kontes itu biasanya senang karena hadiahnya itu banyak. Nah ini di kontes nasional ini sendiri itu hadiah juara pertama teman-teman itu ada sekitar total hadiahnya itu per kelas 15 juta rupiah. Nah, dan juara pertama itu mendapatkan hadiah 5 juta rupiah, juara kedua itu mendapatkan 4 juta rupiah, juara ketiga itu mendapatkan 3 juta rupiah, dan ada tambahan lagi juara harapan teman-teman. Juara harapan itu juara harapan pertama itu mendapatkan trofi dan piagam, uang pembinaan 1 juta rupiah. Setelah itu ada juara harapan 2 maksud saya, itu kita ada trofi, piagam dan uang pembinaan Rp750.000. Dan juara ketiga trofi, piagam dan uang pembinaan Rp500.000. Dan terlebih ini ada spesialnya, itu yang khusus kategori Greg Hybrid. Itu kita yang juara 1 sampai juara 3 itu mendapatkan 1 pot Lotus Delight. Itu ukuran remaja teman-teman. Nah, ya. Jadi jangan lupa teman-teman, seluruh pecinta aglonema atau di seluruh Indonesia, mari meriahkan kontes aglonema nasional yang kedua ini dengan langsung datang ke mana Pak Agung untuk alamatnya di Dusun Semilir, Bawen, Kabupaten Semarang. Itu Tol Bawen. Nah, teman-teman yang dari luar kota nanti begitu masuk Semarang nanti nyari exit Tol Bawen, dari situ keluar
kurang lebih 5 menit sudah sampai lokasi. Nah, sangat mudah sekali teman-teman jangkauannya. Jadi bagi teman-teman yang luar kota atau luar daerah, nanti tinggal keluar tol exit Bawen. Nah, itu dari tol exit Bawen itu sekitar berapa menit? 5 menit teman-teman. Itu memang sangat dekat sekali untuk tempatnya. Nanti untuk tempatnya kita apa namanya? Kita videokan ya teman-teman ya. Kita kasih videonya untuk teman-teman. Nah, dan bagi teman-teman untuk apa namanya? Yang pengen mendukung atau pengen jadi sponsor di kontes nasional yang kedua ini, nanti bisa langsung kontak person. Di kontak personnya pertama Mas Heri Kurnia, nanti kita cantumkan nomor HP-nya ini untuk Mas Heri Kurnia. Terus yang kedua itu di Mas Eko Tugiono, itu nomor HP-nya ini. Terus yang ketiga itu Pak Agung sendiri, Pak Agung Triwibawa. Di nomor HP-nya juga tertera. Nanti bagi teman-teman yang pengen mendukung atau pengen menjadi sponsor atau pengen menyumbangkan beberapa tanamannya, ya kan? Nah, itu nanti bisa langsung kontak WA. Jadi untuk mendukung ini teman-teman, ibaratnya apa namanya? Biar terselenggara dengan meriah dan sukses, itu tetap butuh dukungan dari teman-teman agronema di seluruh Indonesia ya Pak Agung ya. Dari ya baik itu doa ya, dan lain-lain, itu semoga teman-teman nanti bisa apa namanya mensponsori acara ini. Nah, itu saja Pak Agung. Nah, terus ada lagi Pak Agung yang mau disampaikan ke teman-teman aglonema di Indonesia? Oke, mungkin sekali lagi ini acara memang kita Semarang Raya yang menyelenggarakan, tetapi perlu kita pahami dan kita sepakati, kita sempuyung bareng-bareng. Acara ini adalah acara kita semua, acara untuk komunitas kita, acara untuk ASA, Asosiasi Aglonema Nusantara, kita semua dari Sabang sampai Merauke. Untuk itu jangan lewatkan datang ikuti, ramekan kontes Aglonema Nusantara yang kedua di Semarang. Ditunggu kehadirannya. Oh iya, mungkin itu saja. Mau ada yang disampaikan lagi? Sudah cukup Mas. Nah, itu teman-teman, jadi tadi itu adalah bincang-bincang tip kita. Yang pertama bertani, ya kan. Jadi petani di Indonesia itu pasti akan sukses bila mana kita konsisten dalam merawat tanaman itu sendiri. Dan tidak lupa itu jangan takut dengan harga aglonema yang sekarang. Itu karena apa? Karena tanian lokal kita itu kualitasnya jauh lebih bagus dibanding dengan tanian di luar lah, ibaratnya di luar negeri atau di mana, itu jauh lebih kuat. Karena apa? Karena di musim di Indonesia itu sendiri itu sangat mendukung, yaitu musim tropis, cuma 2 musim, beda dengan di luar. Jadi benar-benar tanian lokal Indonesia itu sangat kuat dan sangat bagus, sangat ya Pak Agung ya. Jadi tidak usah khawatir bagi petani-petani di seluruh Indonesia atau teman-teman di Indonesia untuk tetap mencintai aglonema dan merawat aglonema. Mungkin sekian dulu bincang-bincang kita di tempat Pondok Bunga Ayu. Bila mana ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan bacaan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dulu.